Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Zulfianti dengan NIM 120 111 25620. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pelestarian lingkungan hidup, yakni dengan dosen pengampu Alania Syafaren MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pelestarian lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan hidup berarti memanfaatkan lingkungan secara bijak agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Bisa juga pelestarian lingkungan hidup ini adalah rangkaian usaha untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Nah, tujuan pelestarian dari lingkungan hidup ini yaitu yang pertama mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara arif dan bijaksana, mewujudkan manusia sebagai pembina dan mitra lingkungan hidup. Yang ketiga, melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan demi kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang. Dan yang keempat, mewujudkan kelestarian antara hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Nah, ada beberapa usaha untuk melestarikan lingkungan hidup yang diantaranya yang pertama yaitu menghindari tebang liar. Sebisa mungkin menghindari penebangan hutan liar secara membabi buta dan dapat mengakibatkan gundulnya hutan, karena dengan gundulnya hutan dapat mengakibatkan tanah longsor dan lain-lain. Cara mengatasinya yakni dengan melakukan tebang pilih dan selalu melakukan penanaman hutan kembali atau yang biasa disebut dengan reboisasi untuk pengganti hutan yang ditebang. Dengan adanya reboisasi, hutan akan terjaga dan lingkungan asli pun terjaga. Yang kedua, mencegah pencemaran air. Melindungi tata air dengan cara rehabilitasi hutan lindung, pencegahan kerusakan hutan, perluasan hutan, mencegah erosi untuk daerah yang hujannya tinggi, dan pengawetan tanah. Melindungi sungai dari pencemar limbah buangan rumah tangga industri, membuat peresapan air hujan untuk daerah yang padat pemukiman. Nah, yang ketiga yaitu mencegah pencemaran udara, terutama di kawasan industri dan kota-kota besar yakni seperti di Jawa, di Sumatera, dan Kalimantan telah dilakukan pengawasan tingkat pencemaran pabrik dan kendaraan bermotor. Di Jakarta pada tahun 2005 telah diberlakukan pelanggaran merokok di tempat umum. Yang melanggar sanksinya sangat keras, yakni dapat didenda hingga 50 juta rupiah atau hukuman kurungan hingga 6 bulan. Demikian pula kendaraan bermotor yang banyak mengeluarkan asap juga dilarang di beberapa tempat tertentu seperti di perkotaan. Nah, hal itu semua dilakukan agar lingkungan hidup kita tidak semakin rusak. Nah, yang keempat, yang tidak membuang bahan kimia di aliran sungai. Nah, membuang bahan kimia di aliran sungai membuat aktivitas dan ekosistem sungai menjadi rusak dan tercemar. Seperti yang kita ketahui juga bahwa membuang limbah ke aliran sungai menyebabkan sungai dan sekitarnya menjadi bau. Ini yang menyebabkan hilangnya keaslian ekosistem sungai dan semaksimal mungkin hindarilah pembuangan limbah ke aliran sungai tersebut. Nah, yang kelima, membersihkan lingkungan setiap hari. Nah, membersihkan lingkungan memang sangatlah penting karena dengan bersihnya lingkungan, dampak positifnya yakni kita dapat terhindar dari segala berbagai macam penyakit. Nah, lingkungan mencakup banyak aspek, yakni antara lain yang pertama lingkungan alam, yang kedua lingkungan sekolah, dan yang ketiga adalah lingkungan perumahan. Baiklah, mungkin hanya segitu penjelasan yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.